Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Agung Prasetyo Utomo, salah satu dosen dari program studi D4 Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal, jurusan Teknik Bangunan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah praktek non-metal dengan menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah yang saya ampuh. Mata kuliah praktek non-metal merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 program studi D4 Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal, jurusan Teknik Bangunan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum selama 1 semester ke depan. Dengan bahasa pengantar yang akan digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah praktek non-metal bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan mengenai tahapan manufaktur kapal FRP atau kapal fiber dengan menerapkan ketentuan yang telah ditetapkan dan melakukannya secara terstruktur meliputi review dokumen desain, pembuatan cetakan, lambung, konstruksi dan finishing kapal berbahan dasar fiber atau FRP. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi D4 Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal jurusan Teknik Bangunan Kapal, yakni mampu merancang dan merealisasikan bentuk dan karakteristik lambung, denah, komponen konstruksi, rancangan sistem genre kapal, dan stabilitas kapal kecil dan menengah. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini, yang pertama, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan mengenai proses pembangunan kapal FRP sesuai dengan rules dan regulasi. Kedua, mahasiswa melakukan proses pembangunan kapal FRP secara terstruktur meliputi review dokumen desain, pembuatan cetakan, lambung, konstruksi dan finishing kapal berbahan dasar FRP atau fiber. Kebutuhan referensi yang digunakan di mata kuliah praktek non-metal diantaranya yang pertama adalah Peraturan Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI Volume 5 Rules for FRP Ship tahun 2016. Yang kedua, City and Goods Qualification Handbook of Boat Building Foundation tahun 2017. Yang ketiga adalah modul praktek non-metal PPNS, dan masih banyak beberapa sumber pustaka yang bisa dijadikan referensi di mata kuliah ini. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran berbasis proyek dan studi kasus. Selanjutnya, penugasan berupa studi kasus melalui LMS Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Untuk sistem penilaian perkuliahan mata kuliah praktek non-metal disesuaikan dengan RPS, yakni terdiri dari rincian 10% kehadiran yang diambil dari absen finger dan daily assessment yang dikerjakan mahasiswa pada LMS. Selanjutnya, 20% tugas atau laporan yang dikerjakan oleh mahasiswa
baik individu maupun kelompok. 30% dari ujian tengah semester beserta 40% dari ujian akhir semester. Video rekaman pembelajaran ini dilaksanakan secara tatap muka di Laboratorium CAD atau CAD dan dilanjutkan kegiatan praktek di bengkel non-metal Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Topik yang saya ambil yaitu membuat perencanaan dan melakukan pekerjaan pembuatan cetakan baik berupa plak kayu maupun mul FRP. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah praktek non-metal untuk mahasiswa program studi D4 Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal, jurusan Teknik Bangunan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Berikut merupakan cuplikan dari proses perkuliahan yang saya laksanakan secara sinkronus atau tatap muka di Laboratorium CAD atau CAD dan bengkel non-metal. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, menanggung jawab mata kuliah, silakan disiapkan untuk berdoa. Sudah siap, Bro? Sebelum mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dicukupkan. Baik, kita mulai perkuliahan ya. Saya ulangi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang. Selamat untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait materi agar ribut undi manufaktur, di mana kegiatan ini kita akan lakukan pada hari ini tanggal 6 Juni 2024 dengan perencanaan pembuatan bambu kapal ya. Jadi pada pertemuan awal kita sudah koordinasi terkait beberapa materi dari pertemuan 1, 2, 3 sampai PAS. Nah, kebetulan pada hari ini tanggal 6 Juni 2024 kita akan melakukan pelaksanaan praktek non-metal. Sebelum kita melakukan pelaksanaan praktek non-metal di bengkel non-metal, kita akan melakukan penyamaan materi, kemudian briefing sampai kita melakukan proses yang kita lakukan pada saat ini adalah pembuatan boat molding manufacture, di mana kita akan membuat lambung dari cetakan kapal itu sendiri. Rekan-rekan mahasiswa, semangat ya? Semangat! Semangat? Semangat! Oke, siap. Untuk kita semua semangat, kita akan memberikan konfirmasi kembali. Ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah yang kalian harus dapatkan pada mata kuliah praktek non-metal, di mana kegiatan ini mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan mengenai proses pembangunan kapal FRP atau kapal fiber sesuai rules dan regulasi, dan melakukannya secara terukur melalui review dokumen, desain, pembuatan cetakan, lambung, konstruksi, dan finishing pada kapal berbahan dasar FRP atau fiber. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas terkait pembuatan cetakannya, rekan-rekan sekalian. Jadi kita akan membahas bagaimana proses desain, kemudian proses produksi, hingga kita akan lakukan bagaimana kita menjual dari hasil kapal itu sendiri. Rekan-rekan sekalian, pada mata kuliah praktek non-metal itu ada beberapa capaian pembelajaran atau kompetensi dan hasil pembelajaran khusus dari tiap pertemuan. Nah, yang saya highlight adalah pada pertemuan kali ini, yaitu terkait mahasiswa mampu membuat perencanaan, melakukan pekerjaan pembuatan cetakan, baik berupa plak dari kayu maupun mold dari FRP itu sendiri atau fiber itu sendiri. Jadi kita akan melakukan penyamaan materi, persepsi terkait perencanaan dulu di ruangan ini. Setelah kita lakukan perencanaan, kemudian kita akan bersama-sama melakukan proses pembuatan cetakan material dari bahan kayu maupun dari bahan mold dari kapal FRP itu sendiri. Jelas ya? Jelas. Oke. Nah, secara keseluruhan
mahasiswa mampu membuat perencanaan dari cetakan plat, material kayu dengan bahan pokok bahasan, yaitu cetakan plat kayu itu sendiri, cetakan plat dari FRP maupun dari cetakan kayu. Rekan-rekan sekalian, sebelum ke sana, saya ingin menjelaskan terkait beberapa molding atau cetakan yang terdapat pada kapal FRP. Jadi secara keseluruhan, kalau misalkan kita layak atau bagi menjadi beberapa klasifikasi, secara umum tipe cetakan untuk kapal itu bisa kita menjadikan dua garis besar, yaitu female mode, yang kedua adalah male mode. Pak, yang ketiga itu apa? Speedboat atau golden? Ada yang bisa memberikan informasi apa yang masuk dengan female mode atau male mode? Dari kata-katanya sudah male sama female. Apa bedanya, rekan-rekan sekalian? Ayo, siap. Untuk female mode itu cetakan yang dibuat dari posisi dalam, Pak. Female mode itu cetakan yang dari dalam. Ya. Oke, yang male? Kalau yang male itu dari luar. Dari luar. Oke, bisa. Yang lain, monggo. Yang dimaksud dengan female dan male mode itu apa sih? Yang terkait dengan cetakan kapal itu sendiri. Satu lagi. Pas? Pas. Oh, oke, ada yang lagi. Monggo, Mas. Kalau cetakan female hasilnya berada di dalam cetakan, Pak. Kalau yang male mold hasilnya di luar cetakan. Oke, siap. Tepuk tangan untuk kedua rekan-rekan. Rekan-rekan sekalian, kalau kita melakukan laminasi pada kapal, ya, kalian lihat di sini adalah apa namanya, cetakan. Ya, kalau misalkan kalian laminasi di bagian sini, ini kan nempel nanti ya. Bagian sini akan dilakukan laminasi dengan beberapa standar dari kelas dari BKI kalau kita menggunakan. Maka hasil yang digunakan atau hasil yang diperoleh ketika cetakan ditarik, ya, ketika cetakan ditarik ditempuk. Jadi misalkan kita tempuk, maka hasil yang bagian dalam ini akan apa? Hasilnya gimana? Kalau misalkan sudah ditarik. Ini dilakukan laminasi pertama, laminasi kedua, laminasi ketiga, sehingga dia bertumpuk menjadi satu kesatuan kapal FRP. Ketika kita tarik, bagian luarnya ini kira-kira kasar atau halus? Kasar. Berarti yang di sini yang kasar. Ya. Yang di dalam yang halus. Laminasi, maka bagian-bagian yang saya tandai ini ketika dilakukan laminasi, ketika kita tarik hasil cetakannya, hasil dari cetakan yang kita lakukan laminasi, apakah ini kasar atau halus di posisi A ini? Halus. Baik, izin tanya, Pak. Oke. Dari cetakan male atau female itu yang membedakan materialnya apa saja? Oke, baik, terima kasih. Satu lagi, lalu untuk kekurangan dan kelebihannya dari kedua cetakan tersebut apa ya? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Pertanyaannya diborong ya. Baik, rekan-rekan sekalian, pertanyaan yang bagus. Apa yang membedakan dari cetakan dari female dan male mode dari situ sendiri ya? Kalau misalkan kita baik lagi terkait cetakan male mode, jadi cetakan utama menggunakan bagian yang kita gunakan biasanya kita menggunakan material kayu, poliuretan atau foam. Jadi ini adalah landasan utama bagaimana kita membuat dari cetakan itu sendiri sampai menjadi female mode yang kita akan tuju. Baik, ini adalah contoh female mode yang sudah kita jelaskan tadi. Sehingga dari proses pembuatan, desain, konstruksi, sehingga kita mendapatkan female mode atau cetakan negatif. Ada yang tanyakan rekan-rekan sekalian? Belum ya? Jadi pada kesempatan ini saya juga memberikan contoh cetakan yang sudah dibuat. Apakah ini melalui proses yang kita bahas tadi, Pak? Pastinya ketika kita membuat desain maupun dari pembuatan cetakan, baik kapal itu besar maupun kapal itu kecil, kita harus melalui proses desain ya. Jadi kapal ini bisa kita gunakan untuk
pengujian inclining test atau pengujian kemiringan dari kapal itu sendiri. Nah, rekan-rekan sekalian, ini adalah bentuk cetakan yang sudah kita buat pada proses sebelumnya, namun menggunakan scale, ya, menggunakan skala dengan penggunaan skala yang kita inginkan, sehingga pada saat pembuatan semuanya melalui proses dari penggunaan penggambaran lens plan, kemudian penggambaran pada body plan, sehingga pada saat kita lakukan proses pembuatan cetakan sudah sesuai dengan aturan dari kaidah desain dan konstruksi kapal itu sendiri. Nah, ini adalah body plan dan sheet plan yang sudah kita bahas beberapa pertemuan awal untuk pembacaan gambar. Jadi ini adalah hasil akhir yang akan kita gunakan pada saat yang standarnya untuk pembuatan dengan metode set and glue. Jadi tugas kalian adalah sekarang menggambar ulang terkait bagian bawah bottom ya. Silakan nanti bagian kelompok 1 menggunakan atau membahas terkait kelompok 1 membahas terkait kelompok 1 akan membahas atau menggambar. Kelompok 1 akan membahas atau menggambar dari bottom dimension. Silakan nanti gunakan bottom dimension untuk penggunaannya. Kemudian kelompok 2 nanti saya minta untuk menggambar dari transom. Jadi ini adalah transom untuk kelompok 2, dan kelompok 3 akan menggambar ulang untuk bagian dari set size. Ya. Jadi saya beri waktu sekitar 5-10 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan dengan maksimum, kemudian kita print gambarnya dan menuju ke bengkel non-metal. Jelas ya semuanya? Bisa? Ya. Oke. Ya, silakan dikerjakan dan dibuka pada laptop masing-masing. Silakan. Baik, kita cek ya beberapa hasil untuk kelompok 1. Untuk bagian apa ini? Bottom ya? Baik. Bottom. Ukuran dimensi itu kan dimensi masih inci ya. Kamu ganti menjadi milimeter. Oke, keluarkan, siap. Kemudian di buat di flip. Oke, sudah dijaring. Untuk transom, baik, sudah saya cek di bagian transom, kemudian di bagian set cell sama bottom sudah kita dapatkan semuanya ya. Silakan di save di 2007 untuk kita input ke dalam CNC cutting di bengkel non-metal. Semuanya ada yang ditanyakan lagi? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Baik, kita kalau sudah jelas silakan di save as ke format 2007. Kemudian kita lakukan pemotongan untuk pembuatan cetakan lambung kapal FRP dengan menggunakan metode steel and glue di bengkel non-metal. Istirahat sebentar. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dari hasil desain yang sudah kita lakukan bersama di kantor tadi. Jadi pada kesempatan ini kita akan melakukan proses pembuatan cetakan lambung kapal dengan menggunakan metode steel and glue. Jadi tadi sudah dibagi ya menjadi beberapa kelompok. Kemudian dari kelompok 1 terkait pembuatan batang, kemudian yang kedua adalah pembuatan dari set cell, kemudian yang ketiga adalah pembuatan dari transom dari kapal itu sendiri. Baik, sudah akan simpan ke dalam AutoCAD 2007. Baik, kalau sudah kita bagi menjadi beberapa kelompok lagi. Jadi nanti tugasnya ada 3 buah kelompok. Satu kelompok ada yang mengoperasikan CNC untuk pemotongan dari bagian-bagian dari kapal. Kemudian kelompok 2 adalah menghaluskan dengan menggunakan amplas. Yang ketiga adalah quality control
terkait apakah sudah sesuai dengan gambar yang kalian gunakan atau belum. Nah, jadi quality control akan menentukan apakah ini sudah layak atau tidak. Pada saat ini kita berada di bengkel non-metal, pastinya safety atau keselamatan kerja sudah kita siapkan dari tempat semuanya menggunakan tempat. Dan suatu khusus semuanya. Kelompok 1 silakan angkat tangan. Data kelompok 1 nanti potong di bagian versi untuk cutting dari bagian kata kalian. Kelompok 2 tugasnya adalah hasil dari CNC kalian lakukan pemotretan dengan menggunakan amplas. Kelompok 3 adalah tugasnya dari sisi adalah untuk kontrol, mengecek apakah bagian-bagian kapal sesuai dengan standar atau tidak. Jelas ya? Ada pertanyaan semuanya? Oke. Kelompok 1, pada kesempatan ini kita akan melakukan pemotongan dari triplek ya. Jadi triplek yang akan kita lakukan di sini adalah besarnya atau tebalnya adalah sekitar 3 mili. Ya. Jadi untuk molding, untuk bagian positif tadi kita bisa menggunakan 3 atau 4 mili untuk metode speed and glow ya. Jadi sudah kita siapkan satu buah triplek. Nah, tadi data yang sudah dimasukkan disiapkan di dalam bagian atau flash disk untuk diimport pada bagian dari CNC cutting. Ya, dari CNC cutting nanti kalian bagian pertama adalah menentukan posisi titik X, Y, Z-nya pada posisi 0, 0, 0. Jadi ketika pematangan pertama adalah kita tentukan dulu posisi origin atau posisi titik pertama adalah 0, 0-nya di mana. Jadi dari posisi X ya, kemudian posisi Z. Jadi ini posisi X, posisi Y, dan posisi Z, naik dan turun. Kalau sudah selesai, kita input datanya, kemudian kita lakukan pemotongan. Ya, hal ini sudah saya perkenalkan pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 terkait penggunaan alat-alat yang ada di bengkel non-metal ini. Oke, kita mulai lanjutkan. Sudah selesai? Jadi sudah menentukan posisi titik X, Y, dan posisi Z. Ketika kita akan melakukan pemotongan, pastikan semuanya sudah kita tentukan posisinya X dan Z. Nah, untuk melakukan pemotongan, kita harus menentukan posisi pemotongnya. Jadi posisi original dari Z-nya. Ya. Jadi kita menyimpannya tadi ke posisi transfer. Jadi disesuaikan dengan nama filenya atau format filenya. Disesuaikan dan kita panggil pada bagian dari CNC router ini. Sudah, ini kan namanya CNC namanya transform ya. Kalau sudah selesai kalian langsung klik, kemudian kita tentukan dari walk speednya, dash speednya, sampai fail speednya. Kalau sudah diklik, kemudian pemotongan dari CNC kita lakukan proses pengangkatan dengan bagian-bagian ini di bawah ini ya, khususnya di bagian-bagian yang bolong kepotong. Jadi kita langsung melakukan pengangkatan pada bagian-bagian sel maupun bottom serta bottom sehingga hasilnya maksimal. Oke, pada kesempatan kali ini setelah dilakukan pengamatan, tugas kalian sebagai kelompok 3 kualitas kontrol adalah mengecek apakah bentangan yang diberikan sesuai dengan ukuran yang diberikan. Jadi kalian cek dari posisi batu ya, jadi ada section 1, section 2, section akhir, kemudian di cek juga apakah ini sesuai atau tidak juga pada transfer. Nah, jadi cek, kemudian ada 2 section, kemudian data item, kemudian yang di bawah adalah bagian bottom. Kalian cek ulang apakah ini sudah selesai atau tidak.
Jadi kita bisa mengecek apakah ini sudah selesai atau tidak. Kalau sudah silakan dilanjutkan. Oke, yuk kita lakukan berikutnya. Bangun Pak, sudah. Sudah sesuai? Oke, kalau sudah sesuai, kita terima kasih. Baik, dengan sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah sore. Dan jangan lupa sore. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah berjalan dengan lancar dan kerjanya sudah berjalan dengan maksimal juga. Dimulai dari tadi kita desain proses pembuatan cetakan dari materi, pembuatan desain menggunakan AutoCAD, input AutoCAD ke dalam CNC, motong dari cetakan, kemudian proses pengampasan hingga quality control apakah ini sudah sesuai atau tidak. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kelompok dan tugas masing-masing. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, ini yang sudah kita dapatkan hari ini dari prodi 4BC kelas 4 D. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan lancar. Minggu depan kita akan melanjutkan proses assembly dari modal kapal yang sudah kita buat dengan cara merakit, kemudian kita lakukan proses laminasi hingga mendapatkan cetakan negatif. Ya, cetakan negatif atau female molded. Ya, mudah-mudahan semuanya minggu depan bisa join, bisa bergabung dalam keadaan sehat walafiat, mudahkan segala urusan dan kegiatannya. Apakah ada yang disampaikan terkait perkuliahan hari ini? Ya, cukup. Bu, hanya sudah lelah. Kita sudahi kegiatan hari ini dengan ucapan alhamdulillah dan dipimpin berdoa bersama-sama. Diucapkan siapa saya diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mahasiswa melakukan proses bengkel di praktek non-metal, maka langkah selanjutnya mahasiswa diminta untuk membuka LMS PPNS, di mana diminta untuk membuka pada minggu ke-8 yang akan dilakukan, di mana pada minggu ke-8 terdapat topik modul, serta topik yang harus dimiliki untuk pembuatan kapal dan cetakan. Dalam topik 8 terdapat daily assessment yang harus dikerjakan. Kemudian setelah itu mahasiswa diminta untuk mengerjakan dan mengupload gambar tugas body plan yang sudah dilakukan pada laboratorium CAD. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah praktek non-metal yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah praktek non-metal di program studi D4 Teknik Perancangan dan Konstruksi Kapal, jurusan Teknik Bangunan Kapal, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2024, khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti dan Ristek, Kemendikbud Ristek Indonesia. Tidak lupa saya juga sampaikan terima kasih kepada Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, rekan dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.